Kalau kamu merasa hidupmu pelan, kamu tidak sendirian. Kalau kamu merasa hidupmu pelan, seolah semua orang berlari sementara kamu masih berjalan tertatih. Kamu tidak sendirian. Perasaan itu lebih sering datang di malam hari, saat pikiran mulai membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Saat kamu bertanya-tanya, mengapa langkahmu terasa lebih berat, lebih lambat, dan lebih penuh jeda. Mungkin kamu sering melihat orang lain sudah sampai pada hal-hal yang dulu juga kamu impikan. Karir yang terlihat mapan, hubungan yang tampak bahagia, hidup yang seolah berjalan sesuai rencana. Sementara kamu masih berusaha memahami dirimu sendiri, masih belajar berdiri setelah beberapa kali jatuh, masih mencoba menemukan arah tanpa peta yang jelas. Hidup yang pelan sering disalahartikan sebagai kegagalan. Padahal, bisa jadi hidupmu pelan karena kamu terlalu banyak belajar dari rasa sakit, terlalu banyak berpikir sebelum melangkah, terlalu sering menimbang perasaan orang lain sebelum mengambil keputusan. Dan semua itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa hatimu bekerja. Ada hari-hari ketika kamu merasa tertinggal, bukan karena kamu malas, tetapi karena kamu lelah. Lelah berusaha, lelah menahan, lelah harus tetap terlihat kuat ketika di dalam dirimu ada banyak hal yang belum selesai. Kamu ingin melangkah lebih cepat, tetapi hatimu belum siap. Dan kamu tidak memaksakan diri, karena kamu tahu memaksa hanya akan melukaimu lebih dalam. Pelan-pelan, kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan lomba. Tidak ada garis akhir yang sama untuk semua orang. Setiap orang membawa luka dan beban yang berbeda. Ada yang berlari karena jalannya lurus, ada yang berjalan pelan karena jalannya berbatu, dan membandingkan kecepatan tidak akan pernah adil. Kamu juga belajar bahwa bertahan di fase pelan membutuhkan keberanian yang tidak kecil. Dibutuhkan kesabaran untuk tetap percaya ketika hasil belum terlihat. Dibutuhkan kejujuran untuk mengakui bahwa kamu belum sampai. Dan dibutuhkan kekuatan untuk tetap berjalan tanpa tepuk tangan. Ada kalanya kamu ingin berhenti sejenak dan bertanya pada hidup, kapan semua ini akan terasa lebih mudah? Jawabannya mungkin tidak datang sekarang, tapi satu hal yang pasti, setiap langkah pelan yang kamu ambil sedang membentuk ketahanan di dalam dirimu. Ketahanan yang kelak membuatmu tidak mudah goyah. Hidupmu mungkin tidak ramai, tidak penuh sorotan, tidak selalu terlihat berhasil, tapi hidupmu nyata. Kamu benar-benar menjalaninya, kamu benar-benar merasakannya, dan itu membuat perjalananmu memiliki makna yang dalam, meski tidak selalu terlihat. Jika hari ini kamu merasa berjalan sendirian di jalan yang sunyi, ingatlah bahwa banyak orang juga berjalan pelan, hanya saja mereka tidak selalu terlihat. Kamu tidak aneh karena lambat, kamu tidak salah karena belum sampai. Kamu hanya sedang berada di fase yang membutuhkan lebih banyak kesabaran dan kasih pada diri sendiri. Teruslah berjalan dengan langkahmu, tidak perlu mempercepat demi memenuhi ekspektasi siapapun. Selama kamu masih melangkah meski kecil, kamu masih bergerak maju. Dan suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa hidup yang pelan ini telah membawamu pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Kalau kamu merasa hidupmu pelan, kamu tidak sendirian. Dan kamu tidak tertinggal. Kamu sedang bertumbuh dengan caramu sendiri. Dan bertumbuh dengan caramu sendiri adalah sesuatu yang sering tidak terlihat, bahkan oleh orang-orang terdekatmu. Tidak ada penanda yang jelas, tidak ada perayaan khusus. Yang ada hanya hari-hari yang kamu lewati dengan sabar, meski hatimu kadang lelah dan pikiranmu sering dipenuhi pertanyaan. Namun justru disitulah proses itu bekerja. Diam-diam membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dari yang kamu kira. Ada hari-hari ketika kamu merasa ingin menyerah, bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu sudah terlalu lama menunggu. Menunggu kejelasan, menunggu perubahan, menunggu hidup terasa lebih ramah. Di saat seperti itu, kamu mungkin mempertanyakan nilai dari semua usaha yang sudah kamu lakukan. Padahal, usaha tidak selalu langsung terlihat hasilnya, tapi selalu meninggalkan jejak di dalam dirimu. Hidup yang pelan juga membuatmu lebih peka. Kamu lebih mampu merasakan hal-hal kecil yang sering terlewatkan oleh mereka yang terlalu sibuk berlari. Kamu belajar menikmati hening, memahami diri, dan mendengarkan suara hatimu sendiri. Kamu belajar bahwa ketenangan bukan datang dari pencapaian besar, tetapi dari penerimaan yang tulus. Kamu mungkin masih sering merasa ragu,
masih sering merasa takut tertinggal. Tetapi kini kamu juga mulai percaya bahwa apa yang sedang kamu jalani punya alasan. Bahwa setiap jeda bukan kemunduran, melainkan persiapan. Bahwa setiap langkah pelan sedang menuntunmu ke arah yang tepat, meski jalannya tidak selalu lurus. Jika suatu hari kamu merasa lelah lagi, ingatlah bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Hidupmu bukan milik penonton, ia milikmu, dan kamu berhak menjalaninya dengan kecepatan yang membuatmu tetap utuh. Teruslah melangkah, meski pelan. Teruslah percaya, meski ragu masih sering datang. Karena selama kamu tidak berhenti, hidupmu tetap bergerak maju. Dan di antara semua langkah kecil itu, kamu sedang membangun versi dirimu yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi hari esok. Kalau hari ini terasa berat, izinkan dirimu beristirahat tanpa rasa bersalah. Besok kamu bisa melanjutkan lagi, dengan langkah yang sama pelannya, tetapi dengan hati yang sedikit lebih kuat. Dan hati yang sedikit lebih kuat itu tidak datang dengan sendirinya. Ia lahir dari semua hari ketika kamu memilih bangun meski ingin bersembunyi. Dari semua malam ketika kamu bertahan meski pikiranmu penuh. Dari semua momen ketika kamu hampir menyerah tetapi tetap memilih melangkah. Kekuatanmu tidak selalu terlihat, tetapi ia nyata. Hidup yang pelan sering membuatmu merasa tertinggal, padahal sebenarnya kamu sedang membangun fondasi. Fondasi yang tidak rapuh, tidak tergesa-gesa, dan tidak mudah runtuh saat badai datang. Kamu mungkin tidak melompat jauh, tetapi kamu menapakkan kaki dengan hati-hati, dan itu akan membuat langkahmu lebih tahan lama. Ada masa ketika kamu merasa tidak ada yang berubah. Hari-hari terasa sama, usaha terasa sia-sia, dan harapan terasa jauh. Di saat-saat seperti itu mudah sekali untuk meragukan diri sendiri. Namun ingatlah, pertumbuhan seringkali terjadi di bawah permukaan. Akar tumbuh lebih dulu sebelum daun terlihat. Kamu juga belajar bahwa hidup yang pelan mengajarkanmu kejujuran. Kamu tidak bisa bersembunyi di balik kesibukan atau pencapaian. Kamu bertemu dengan dirimu apa adanya, dengan ketakutanmu, dengan kelemahanmu, dengan harapan-harapan kecil yang masih kamu simpan. Dan dari pertemuan itu, kamu belajar menerima dirimu secara utuh. Ada kebanggaan sunyi setiap kali kamu menyadari bahwa kamu masih di sini, bahwa semua hal yang pernah hampir menjatuhkanmu tidak berhasil membuatmu berhenti. Kamu mungkin tidak merasa hebat, tetapi keberadaanmu adalah bukti ketahanan yang tidak semua orang miliki. Jika suatu hari kamu kembali merasa hidupmu terlalu lambat, terlalu sepi atau terlalu berat, jangan memaksakan dirimu untuk berubah cepat. Dengarkan dirimu, rawat dirimu, beri waktu pada proses yang sedang berlangsung. Karena hidup tidak sedang menghukummu, ia sedang membentukmu. Teruslah berjalan dengan langkahmu sendiri, tidak perlu meniru kecepatan siapapun, tidak perlu merasa malu karena belum sampai. Selama kamu masih bergerak, sekecil apapun, kamu sedang menuju ke depan. Dan suatu hari nanti ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan memahami bahwa hidup yang pelan ini bukan penundaan, melainkan persiapan. Persiapan untuk versi dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih berdamai. Dan versi dirimu yang lebih berdamai itu akan mulai terasa ketika kamu berhenti melawan keadaan. Bukan berarti menyerah, tetapi menerima dengan tenang apa yang belum bisa kamu ubah. Kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk marah pada hidup. Kamu menyimpannya untuk bertahan, untuk belajar, untuk merawat dirimu sendiri. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua jeda adalah kegagalan. Ada jeda yang menyelamatkanmu dari kelelahan yang lebih dalam. Ada jeda yang memberi waktu pada hatimu untuk pulih. Dan hidup yang pelan seringkali penuh dengan jeda seperti ini. Jeda yang mungkin terasa mengganggu, tetapi sebenarnya melindungimu. Ada hari-hari ketika kamu melihat dirimu di cermin dan bertanya, sejauh apa kamu sudah melangkah? Jawabannya mungkin tidak besar, tidak mengesankan. Tetapi jika kamu jujur, kamu tahu bahwa kamu telah berubah. Cara kamu menyikapi masalah, cara kamu memandang dirimu sendiri, cara kamu bertahan saat keadaan tidak mudah. Semua itu adalah tanda pertumbuhan. Kamu juga mulai lebih selektif pada apa yang kamu dengarkan dan siapa yang kamu izinkan masuk ke hidupmu. Bukan karena kamu menutup diri, tetapi karena kamu belajar menjaga ketenangan yang sudah susah payah kamu bangun. Kamu memilih lingkungan yang membuatmu bernafas lebih lega, bukan yang terus membuatmu merasa kurang. Pelan-pelan, kamu berhenti mengukur hidupmu dengan standar yang tidak pernah kamu pilih.
Kamu mulai mendefinisikan sukses dengan caramu sendiri, bukan tentang seberapa cepat, seberapa tinggi, atau seberapa terlihat, tetapi tentang seberapa jujur dan seberapa utuh kamu menjalaninya. Ada rasa lega ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu selalu mengejar. Ada hal-hal yang akan datang ketika waktunya tiba. Dan tugasmu hanyalah menjaga dirimu tetap berjalan, tetap terbuka, dan tetap hidup. Jika hari ini kamu masih merasa perjalanan ini terlalu panjang, ingatlah bahwa kamu tidak harus menyelesaikannya hari ini. Cukup satu langkah, satu hari, satu nafas, itu sudah cukup. Teruslah melangkah, meski pelan. Karena hidup yang kamu jalani dengan kesadaran dan kesabaran akan membawamu ke tempat yang tepat. Bukan lebih cepat dari orang lain, tetapi tepat untukmu. Ada hari-hari ketika kamu bangun tanpa semangat. Bukan karena kamu tidak punya tujuan, tapi karena tujuan itu terasa terlalu jauh. Kamu tahu kemana ingin pergi, tapi langkahmu seperti tertahan oleh banyak hal yang tidak bisa kamu jelaskan dengan sederhana. Keadaan, tanggung jawab, rasa takut, atau mungkin kelelahan yang sudah terlalu lama kamu pendam tanpa benar-benar kamu sadari. Di fase ini, hidup terasa seperti menunggu kesempatan, menunggu waktu yang tepat, menunggu versi dirimu yang lebih siap, dan menunggu adalah salah satu hal paling melelahkan bagi manusia, karena ia tidak memberikan kepastian. Ia hanya memberikan ruang untuk ragu, ruang untuk bertanya, ruang untuk merasa tidak cukup. Namun hidup yang pelan seringkali memang penuh dengan ruang untuk berpikir, ruang untuk merasakan, ruang untuk mengenali siapa dirimu tanpa sorotan, tanpa tuntutan, tanpa tepuk tangan. Tidak banyak yang membicarakan fase ini, karena ia tidak menarik untuk dipamerkan. Tapi justru disinilah banyak orang dibentuk menjadi versi yang lebih kuat dan lebih jujur. Kamu mungkin merasa hidupmu tertahan karena belum mencapai hal-hal besar, tapi coba perhatikan dengan lebih lembut. Mungkin kamu sedang belajar menguatkan hal-hal kecil. Cara bangun dari kegagalan tanpa membenci diri sendiri, cara bertahan meski tidak ada yang menyemangati, cara menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan. Hal-hal ini tidak terlihat dari luar, tapi sangat menentukan dari dalam. Ada perasaan bersalah yang sering menyertai hidup yang pelan. Bersalah karena merasa belum menjadi apa-apa, bersalah karena merasa membebani, bersalah karena merasa tidak seproduktif orang lain. Padahal tidak semua nilai hidup bisa diukur dengan kecepatan dan hasil. Ada nilai dalam proses, ada makna dalam kesabaran, ada kekuatan dalam bertahan diam-diam. Hidup yang pelan juga sering memaksamu berdamai dengan ketidakpastian. Kamu tidak tahu apakah semua usaha ini akan berhasil. Kamu tidak tahu apakah arah yang kamu ambil benar, tapi kamu tetap berjalan. Dan keberanian seperti itu jarang terlihat, karena ia sunyi tapi nyata. Ada saat ketika kamu mulai merasa tertinggal, bukan karena hidupmu salah, tapi karena standar yang kamu pakai bukan milikmu. Standar yang diambil dari pencapaian orang lain. Dari usia yang seharusnya. Dari timeline yang tidak pernah mempertimbangkan kondisi batinmu. Hidup yang pelan mengajarkanmu untuk menurunkan suara dunia dan mulai mendengarkan dirimu sendiri. Mungkin hidupmu memang tidak melaju cepat, tapi ia berjalan dengan jujur. Kamu tidak memaksakan diri menjadi sesuatu yang belum kamu pahami. Kamu tidak membangun hidup di atas kebohongan bahwa kamu baik-baik saja. Kamu sedang belajar berdiri dengan kaki sendiri, meski goyah. Dan ada kekuatan besar dalam kejujuran seperti itu. Pelan juga berarti kamu memberi dirimu waktu untuk sembuh. Dari luka lama, dari kegagalan yang belum selesai, dari tekanan yang pernah membuatmu kehilangan arah. Dunia sering memaksa kita untuk cepat pulih dan segera bangkit. Padahal beberapa luka hanya bisa sembuh jika diberi waktu. Hidup yang pelan memberi ruang bagi proses itu. Suatu hari nanti, kamu mungkin akan menyadari bahwa fase ini mengajarkanmu cara menghargai hidup dengan lebih dalam. Karena kamu tahu rasanya berada di titik rendah. Kamu tahu rasanya berjalan tanpa kepastian. Dan dari sana, empati dan kebijaksanaan tumbuh. Tidak semua orang diberi jalan yang lurus dan cepat. Sebagian diberi jalan yang berliku agar mereka belajar membaca arah. Sebagian diberi langkah yang pelan agar mereka belajar menjaga napas. Tidak ada yang salah dengan itu. Jika hari ini kamu merasa hidupmu masih tertinggal, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu gagal. Bisa jadi kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang membutuhkan kedalaman, bukan kecepatan. Sesuatu yang membutuhkan ketahanan,
bukan sekedar ambisi. Dan ketika rasa ragu datang, ingatlah ini. Kamu masih bergerak, kamu masih belajar, kamu masih hidup dengan kesadaran. Itu bukan hal kecil. Hidupmu mungkin tidak secepat yang kamu harapkan, tapi ia tetap berharga, ia tetap sah, dan ia tetap layak untuk dijalani tanpa rasa malu. Karena setiap orang punya waktu sendiri untuk sampai, dan tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Jadi, berjalanlah. Pelan pun tidak apa-apa, selama langkahmu jujur, selama hatimu masih mau belajar, selama kamu tidak menyerah pada dirimu sendiri. Karena hidup yang pelan bukan tanda kamu kalah. Seringkali itu tanda kamu sedang tumbuh dengan cara yang paling manusiawi. Ketika kamu mulai menyadari bahwa hidup yang pelan membuatmu lebih peka, kamu lebih mudah merasakan kelelahan, tapi juga lebih mampu menangkap hal-hal kecil yang dulu terlewat. Kamu mulai menyadari betapa berharganya pagi yang tenang, percakapan sederhana, atau satu hari yang dilewati tanpa harus berpura-pura kuat. Kepekaan ini sering disalahartikan sebagai kelemahan, padahal ia adalah bentuk kedewasaan yang lahir dari pengalaman panjang. Hidup yang bergerak lambat seringkali memaksamu menghadapi dirimu sendiri tanpa distraksi. Tidak ada kesibukan berlebihan untuk melarikan diri, tidak ada pencapaian besar untuk menutupi rasa hampa. Yang ada hanya kamu dan pertanyaan-pertanyaan jujur yang selama ini kamu tunda. Tentang apa yang benar-benar kamu inginkan, tentang hidup seperti apa yang ingin kamu bangun, tentang nilai apa yang ingin kamu pegang bahkan ketika tidak ada yang melihat. Banyak orang yang hidup cepat tidak pernah sempat menanyakan hal-hal itu. Mereka terus berlari karena takut berhenti. Kamu, meski pelan, justru diberi kesempatan untuk berhenti dan mendengar dirimu sendiri. Dan mendengar diri sendiri adalah keberanian yang tidak semua orang miliki. Ada rasa sepi yang khas dalam hidup yang pelan. Sepi karena kamu tidak selalu bisa mengikuti ritme orang lain. Sepi karena jarak antara kamu dan dunia terasa lebih jelas. Tapi kesepian ini juga mengajarkanmu untuk menjadi teman bagi dirimu sendiri. Untuk duduk dalam diam tanpa harus selalu dihibur. Untuk menerima keberadaanmu tanpa syarat. Pelan juga berarti kamu belajar membangun ulang kepercayaan. Bukan kepercayaan pada dunia, tapi kepercayaan pada dirimu sendiri. Kamu belajar bahwa meski langkahmu kecil, kamu tepat mampu melangkah. Bahwa meski ragu sering datang, kamu tidak berhenti. Kepercayaan seperti ini tidak lahir dari keberhasilan besar, tapi dari keberanian untuk terus mencoba di hari-hari biasa. Ada kalanya kamu merasa iri pada mereka yang tampak pasti, yang hidupnya terlihat terarah, stabil, dan penuh pencapaian. Perasaan itu manusiawi, tapi hidup yang pelan mengajarkanmu untuk tidak menjadikan iri sebagai racun, melainkan sebagai cermin. Cermin untuk melihat apa yang sebenarnya kamu inginkan, bukan untuk membenci dirimu karena belum sampai ke sana. Di fase ini, kamu mungkin mulai memahami bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa utuh kamu ketika tiba. Kecepatan bisa membuatmu sampai lebih awal, tapi keutuhan membuatmu bertahan lebih lama. Dan keutuhan hanya bisa dibangun dengan waktu, dengan refleksi, dengan kesediaan untuk menjalani proses yang tidak selalu nyaman. Pelan juga berarti kamu memberi dirimu kesempatan untuk gagal tanpa menghancurkan harga diri. Kamu belajar memisahkan kegagalan dari identitas. Kamu tidak lagi menyebut dirimu gagal hanya karena satu rencana tidak berjalan. Kamu mulai melihat kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran, bukan bukti bahwa kamu tidak layak. Ada kekuatan tenang yang tumbuh dari hidup yang tidak tergesa-gesa. Kekuatan untuk tidak mudah goyah oleh perbandingan. Kekuatan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan besar hanya demi terlihat maju. Kekuatan untuk berkata pada diri sendiri, aku belum sampai, tapi aku sedang menuju. Dan kalimat itu, meski sederhana, adalah bentuk harapan yang paling jujur. Hidup yang pelan juga sering membawamu ke persimpangan yang tidak populer, pilihan-pilihan yang tidak selalu dipahami orang lain. Kamu mungkin memilih berhenti sejenak ketika orang lain terus melaju, memilih memperbaiki diri ketika orang lain sibuk mengejar pengakuan. Pilihan-pilihan ini sering tampak seperti kemunduran dari luar, tapi dari dalam ia adalah langkah maju yang sangat berarti.
Suatu hari nanti mungkin kamu akan menyadari bahwa fase ini membentukmu menjadi seseorang yang lebih tahan banting, lebih berempati, dan lebih jujur pada dirinya sendiri. Kamu akan melihat bahwa hidup yang pelan bukanlah kekosongan, melainkan ruang. Ruang untuk bertumbuh tanpa tekanan berlebihan. Ruang untuk menjadi manusia, bukan mesin pencapai. Jika hari ini kamu masih berjalan pelan, izinkan dirimu berada di sana tanpa rasa malu. Tidak semua hal harus dipercepat, tidak semua tujuan harus dicapai sekarang. Hidupmu bukan tertinggal, ia hanya berjalan dengan irama yang berbeda. Dan selama kamu masih mau berjalan, masih mau belajar, masih mau mendengarkan dirimu sendiri, kamu tidak sedang gagal, kamu sedang hidup, dengan cara yang mungkin tidak ramai, tapi penuh makna. Ketika kamu mulai menerima bahwa hidup yang pelan bukan sesuatu yang perlu dilawan, kamu berhenti bertanya kapan semuanya akan berubah dan mulai bertanya apa yang bisa kamu pelajari dari hari ini. Perubahan kecil ini mungkin tidak terasa signifikan, tapi ia menggeser cara pandangmu terhadap hidup. Kamu tidak lagi menunggu hidup dimulai di masa depan. Kamu mulai menyadari bahwa hidup sedang terjadi sekarang, bahkan dalam kesederhanaannya. Di titik ini, kamu mungkin mulai lebih berdamai dengan ketidaksempurnaan. Kamu tidak lagi menuntut dirimu untuk selalu kuat, selalu produktif, selalu tahu arah. Kamu mengizinkan dirimu untuk tidak tahu, untuk ragu, untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Hidup yang pelan mengajarkan bahwa istirahat bukan kemunduran, melainkan bagian dari perjalanan. Ada rasa lega yang muncul ketika kamu berhenti mengejar versi hidup yang seharusnya dan mulai merawat hidup yang sedang kamu jalani. Kamu tidak lagi sibuk memperbaiki citra, tapi mulai memperbaiki isi. Kamu tidak lagi memaksakan kecepatan, tapi menjaga keberlanjutan. Dan dalam pergeseran ini, kamu mulai menemukan bentuk kebahagiaan yang lebih tenang. Pelan juga berarti kamu belajar mempercayai proses, meski hasilnya belum jelas. Kamu belajar berjalan tanpa jaminan, tanpa peta yang pasti. Kamu mungkin masih takut, tapi kamu tidak membiarkan rasa takut itu menghentikanmu. Kamu tetap melangkah, dengan ritme yang sesuai dengan nafasmu sendiri. Hidup yang pelan seringkali mengajarkanmu arti kesabaran yang sebenarnya. Bukan kesabaran yang pasif, tapi kesabaran yang aktif. Kesabaran untuk terus berusaha meski belum terlihat hasil. Kesabaran untuk memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Kesabaran untuk tidak menyerah pada penilaian dunia yang sering terburu-buru. Kamu mulai memahami bahwa banyak hal berharga dalam hidup tidak datang dengan cepat. Hubungan yang sehat, kepercayaan diri yang kokoh, kedamaian batin yang stabil, semuanya membutuhkan waktu. Dan waktu tidak bisa dipercepat tanpa mengorbankan kualitas. Ada keheningan dalam hidup yang pelan, yang justru membuatmu lebih jujur. Tanpa kebisingan pencapaian, tanpa tekanan ekspektasi, kamu bisa mendengar apa yang benar-benar kamu butuhkan. Kamu mulai membedakan mana keinginan yang datang dari dirimu dan mana yang hanya warisan dari tuntutan luar. Mungkin hidupmu tidak penuh dengan cerita besar, tidak ada lonjakan dramatis, tidak ada perubahan instan, tapi ada kesinambungan. Ada pertumbuhan yang pelan tapi nyata. Dan pertumbuhan seperti ini seringkali lebih bertahan lama daripada perubahan yang terlalu cepat. Pelan juga berarti kamu belajar menerima bahwa setiap orang memiliki musimnya sendiri. Ada yang berbunga lebih awal, ada yang lebih lambat. Ada yang tumbuh cepat lalu layu, ada yang tumbuh pelan tapi akarnya dalam. Hidup yang pelan memberimu kesempatan untuk menumbuhkan akar itu. Akar yang akan menopangmu ketika badai datang. Jika hari ini kamu masih berada di fase ini, izinkan dirimu berada di sana tanpa tekanan tambahan. Tidak apa-apa jika belum tahu semuanya. Tidak apa-apa jika langkahmu kecil. Selama kamu tidak berhenti sepenuhnya, selama kamu masih mau bergerak dengan jujur, kamu sedang berada di jalurmu sendiri. Suatu hari nanti, mungkin kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa fase pelan ini adalah hadiah tersembunyi. Bahwa disinilah kamu belajar menjadi manusia seutuhnya, bukan sekadar pencapai target. Bahwa disinilah kamu membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirimu sendiri. Dan ketika kamu akhirnya sampai di titik yang dulu kamu impikan, kamu tidak akan sampai dengan tubuh yang lelah dan jiwa yang kosong. Kamu akan sampai dengan ketenangan, dengan pemahaman, dengan rasa syukur yang tidak dibuat-buat.
karena kamu tahu betapa panjang dan sunyinya jalan yang telah kamu lalui. Jadi, jika hari ini hidupmu masih berjalan pelan, pegang satu hal ini dengan lembut. Kamu tidak salah, kamu tidak rusak, kamu tidak tertinggal. Kamu sedang menjalani hidup dengan cara yang mungkin tidak ramai, tapi penuh dengan makna yang akan kamu pahami sepenuhnya di waktunya sendiri. Ada fase ketika kamu mulai menyadari bahwa hidup yang pelan mengubah caramu memandang keberhasilan. Dulu, mungkin kamu menganggap berhasil itu harus terlihat, jabatan, penghasilan, pencapaian yang bisa diceritakan dengan bangga. Tapi sekarang, ukuran itu perlahan bergeser. Berhasil berarti kamu masih sanggup bangun setiap pagi tanpa membenci hidupmu sendiri. Berhasil berarti kamu masih punya keberanian untuk mencoba lagi meski pernah gagal. Berhasil berarti kamu tidak menyerah pada dirimu sendiri meski dunia terasa bergerak terlalu cepat. Hidup yang pelan juga membuatmu lebih peka terhadap batas. Kamu belajar kapan harus memaksa diri dan kapan harus berhenti. Kamu mulai menyadari bahwa terus mendorong diri tanpa mendengar kelelahan hanya akan membuatmu kehilangan arah. Pelan bukan berarti malas. Pelan berarti kamu sedang belajar menjaga diri agar tetap utuh. Di dunia yang memuja kecepatan, memilih berjalan pelan seringkali membuatmu merasa aneh. Seolah kamu tidak cukup ambisius, tidak cukup berani, tidak cukup keras pada diri sendiri. Tapi hidup yang pelan mengajarkan bahwa keras pada diri sendiri tidak selalu menghasilkan pertumbuhan. Kadang, yang kita butuhkan justru kelembutan. Cara memperlakukan diri sendiri dengan pengertian, bukan tuntutan. Ada kekuatan tersembunyi dalam hidup yang tidak tergesa-gesa. Kekuatan untuk menunda keputusan besar sampai hati dan pikiran benar-benar siap. Kekuatan untuk tidak mengambil jalan pintas yang melukai nilai hidupmu. Kekuatan untuk berkata belum sekarang, tanpa merasa bersalah. Pelan juga memberi ruang untuk memaknai kegagalan dengan cara yang lebih sehat. Kamu tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari proses belajar yang panjang. Kamu berhenti mengutuk diri sendiri karena tidak sempurna, dan mulai memahami bahwa ketidaksempurnaan adalah kondisi manusiawi. Semakin lama, kamu mungkin mulai merasakan satu hal yang tidak kamu duga, ketenangan. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kamu berhenti berperang dengan kenyataan. Kamu menerima bahwa hidupmu tidak harus sama dengan hidup orang lain. Kamu menerima bahwa waktumu berbeda, dan penerimaan itu membawa kelegaan yang tidak bisa diberikan oleh pencapaian apapun. Pada akhirnya, hidup yang pelan bukanlah kegagalan yang perlu kamu sembunyikan. Ia adalah fase yang layak dihormati. Karena tidak semua orang cukup berani untuk tetap berjalan ketika jalannya sunyi dan tidak mendapat pengakuan. Tidak semua orang cukup kuat untuk bertahan tanpa kepastian, tanpa sorak-sorai, tanpa jaminan bahwa semua akan baik-baik saja. Jadi, jika hari ini hidupmu masih berjalan pelan, pegang satu hal ini dengan lembut. Kamu tidak salah, kamu tidak rusak, kamu tidak tertinggal. Kamu sedang menjalani hidup dengan cara yang mungkin tidak ramai, tapi penuh dengan makna yang akan kamu pahami sepenuhnya di waktunya sendiri. Ingatlah, hidup bukan perlombaan siapa yang sampai lebih dulu. Hidup adalah perjalanan tentang siapa yang paling mengenal dirinya sendiri di sepanjang jalan. Dan jika hari ini kamu masih berjalan pelan, itu tidak membuatmu kurang. Itu hanya berarti kamu sedang membangun sesuatu yang mungkin tidak cepat, tapi akan bertahan lama. Teruslah berjalan dengan langkahmu sendiri. Pelan pun tidak apa-apa, karena kamu tidak sendirian. Dan hidupmu, dengan segala prosesnya, tetap layak dijalani dan dihargai.